Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. How's it going? Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Amin. Baik, kembali lagi bersama saya Diana Sulistiana, masih menemani Anda untuk berdiskusi selama beberapa menit ke depan mengenai sebuah statement yang tentunya akan menarik. Baik, statement kali ini mengenai sebuah kebijaksanaan. Acap kali kita begitu terpukau dengan sebuah kebijaksanaan, karena pada dasarnya kebijaksanaan lebih berharga daripada harta dan juga jabatan. Terkadang orang yang mempunyai banyak ilmu pun belum tentu bisa bijaksana. Lantas bagaimanakah cara untuk kita menjadi seorang yang bijaksana? Baik, simaklah kisah inspiratif kita kali ini. Kisah inspiratif kita kali ini berasal dari seorang kakek yang bijaksana dan juga seorang anak kecil yang membawa seekor burung. Suatu hari, seorang anak kecil menyengaja mencari seorang kakek yang terkenal bijaksana yang tinggal di sebuah pemukiman penduduk yang agak terpencil. Kakek tersebut memang terkenal sangat bijaksana. Apapun yang ditanyakan oleh warga desa, kakek tersebut selalu terbiasa dan bisa untuk menjawab semua persoalan tersebut dengan gaya bijaksananya. Kemudian, anak kecil tersebut menemui kakek tersebut dengan agak tergopoh-gopoh. Ia sengaja agak sedikit berlari dengan membawa burung kecil yang digenggam di salah satu tangannya. Kemudian ia menemukan kakek tersebut dan bertanya, "Wahai kakek yang terkenal bijaksana, coba kau berikan jawaban yang paling bijaksana. Apakah burung yang ada di dalam genggamanku ini sudah mati atau masih hidup?" Anak tersebut mengajukan pertanyaan dengan senyum yang disembunyikan di dalam hati. Karena dalam hati ia sudah berkata, jika kakek tersebut menjawab burung ini masih hidup, aku akan meremukkan badan burung kecil ini sampai mati. Tapi ketika kakek tersebut menjawab bahwa burung ini sudah mati, maka aku akan menerbangkan burung yang masih hidup ini. Jadi anak kecil tersebut memang sengaja menemui kakek tersebut untuk mencopot gelar kebijaksanaannya. Tapi kakek tersebut ternyata tidak langsung menjawab. Kakek tersebut sedikit termenung beberapa menit, kemudian ia menjawab, "Wahai anak kecil, sesungguhnya secara jujur aku tidak tahu apakah burung yang ada di dalam genggamanmu itu adalah burung yang masih hidup ataupun burung yang sudah mati. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa burung kecil tersebut hidup dan matinya berada di dalam genggaman." Seketika anak kecil tersebut tidak menjawab apa yang dikatakan oleh si kakek bijaksana dan membalikkan badan, kemudian kembali ke tempat di mana ia tinggal tanpa melontarkan sepatah kata pun. Dari kisah inspiratif kita kali ini, kita menemukan dua hikmah. Hikmah pertama, bahwasanya kita manusia bagaikan burung kecil yang ada di dalam genggaman seseorang. Hidup dan mati kita sudah ada yang mengatur. Sukses atau tidaknya kita juga sudah ada yang mengatur. Tapi kita diberi kebebasan untuk memilih apakah kita mau hidup sukses ataupun tidak sukses. Apakah kita mau hidup sehat ataupun tidak sehat. Semuanya sudah menjadi pilihan hidup kita. Kemudian hikmah kedua adalah ketika kita menjadi seorang yang sudah memiliki gelar tertentu, terutama gelar kebijaksanaan, kita tidak usah gengsi untuk berkata tidak tahu ketika ada orang yang bertanya kepada kita. Katakanlah tidak tahu ketika kita tidak tahu, dan bantulah orang ketika kita memang tahu, dan tidak menjadi orang yang sok tahu. Itulah kisah inspiratif kita kali ini. Nantikan kisah inspiratif lainnya di video-video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, bunyikan lonceng, dan juga tinggalkan komentar untuk mendukung saya men-share atau membagikan kisah-kisah inspiratif lainnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.